Aku melakukan itu karena aku peduli sama kamu, Ars. Menurut aku Alena itu terlalu muda dan tidak cocok untuk kamu. Aku yakin Alena tidak benar-benar tulus mencintai kamu. Dia hanya berniat mengincar harta kamu saja. Jika aku biarkan maka kedepannya nasib putri kita juga akan terancam. Alena bisa saja menguasai kamu sepenuhnya dan kemungkinan terburuk Angel akan kehilangan haknya jika Alena serakah. Jawab Rosa panjang lebar berusaha membela diri dengan bertamengkan kepentingan Angel. Kamu berpikirnya terlalu kejauhan. Dan perlu kamu tahu kalau saya tidak perlu rasa peduli kamu yang ujungnya justru malah memberi masalah besar untuk saya. Sahut Arsen dengan nada yang meninggi. Rosa terdiam sementara Anggi sedikit menggigil ketakutan karena akhirnya ia ikut terseret oleh masalah mantan suami istri itu, dan ia ingin segera kabur dari sana jika saja ada kesempatan. Gara-gara ulah kamu itu bukan hanya sudah menghancurkan hubungan saya dengan Alena, tetapi kamu juga sudah membuat hidup Alena hancur. Alena diusir oleh neneknya dan kuliahnya pun berhenti. Hidup Alena hancur karena ketakutan kamu yang tidak beralasan. Puas kamu sudah menghancurkan hidup orang lain yang bahkan sama sekali tidak pernah menyinggung kamu. Arsen benar-benar marah dan ia tidak dapat memaafkan kelakuan mantan istrinya itu yang menurutnya sudah kelewatan. Suasana begitu tegang, keheningan sempat terasa sebelum Arsen kembali melanjutkan ucapannya. Kelakuan kamu ini sungguh kelewatan dan saya tidak akan membiarkan begitu saja. Saya punya cukup bukti untuk membuat laporan polisi. Kalian berdua harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan kepada Alena. Tegas Arsen. Kamu ini sungguh sangat kelewatan, tega-teganya berniat melaporkan orang yang sudah peduli sama kamu. Hati nurani kamu sudah buta karena cinta. Rosa mencibir membuat Arsen semakin murka. Kamu sendiri bagaimana? Di mana hati nurani kamu ketika melakukan perbuatan yang berakibat menghancurkan hidup Alena? Kamu lupa atau tidak tahu jika sahabat putri kamu itu yatim piatu? Dia tidak punya siapa-siapa dan keluarganya yang dia punya hanya neneknya dan karena kelakuan kamu itu Alena sampai diusir oleh neneknya. Ucap Arsen marah. Rosa terdiam, begitu juga dengan Anggi. Arsen kemudian bangkit dari duduknya, siap-siap saja kalian karena saya akan memenjarakan kalian berdua. Arsen mengancam dan kemudian pergi dari ruangan VIP di kafe itu. Nyesel aku sudah bantu kamu, pokoknya aku enggak mau tahu. Aku enggak mau dipenjara jadi kamu harus cari cara agar kita bisa bebas dari masalah ini. Anggi terlihat marah dan ia menyesal karena sudah membantu Rosa. Padahal setiap kali melakukan aksi penjebakan itu Anggi merasa iba kepada Alena karena menurutnya Alena adalah gadis yang baik. Gadis itu tipe pekerja keras dan tidak terlihat lelah meskipun harus mengantarkan pesanan kue sepulang kuliah. 88. Kamu pikir aku juga mau dipenjara? Jadi tolong jangan terlalu menekan aku. Aku akan cari jalan keluarnya. Kamu tenang saja. Sahut Rosa. Aku pegang ucapan kamu karena aku tidak mau masuk penjara. Tegas Anggi lagi dan kemudian keluar dari ruang VIP. Ada untungnya Rosa mengajak Arsen ke ruangan itu sehingga tidak ada orang yang tahu mengenai apa yang mereka bicarakan baru saja bersama Arsen. Kali ini Rosa dan Anggi boleh lega karena mereka berdua PPPPK 9 terhindar dari aib untuk sementara. Wajah Arsen merah paan, kedua tangannya mengepal mencoba meredam amarah yang ada. Jika bukan Rosa pelakunya ingin sekali ia menghajarnya barusan. Arsen berusaha mati enam untuk tidak melakukannya karena ia asih menghargai wanita yang sudah mengandung dan melahirkan Angel dan tentunya ia tidak bisa menutup mata begitu saja. Meskipun begitu Rosa dan Anggi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masih di hati yang sama Arsen pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan.
Arsen harus memberi pelajaran kepada orang yang sudah membuat fitnah keji hingga ia kehilangan cinta Alena dan tidak tahu harus bagaimana caranya untuk meraihnya kembali. Di kantor polisi Arsen sempat beberapa kali pergi ke toilet untuk memuntahkan isi perutnya. Di dalam toilet akhirnya Arsen baru ingat akan ucapan biksu yang ia temui di sebuah kuil di Singapura. Penyakit kamu ini akan sembuh jika istri kamu sudah melahirkan. Dengan wajah yang pucat Arsen tersenyum sendiri menghadap cermin di toilet kantor polisi. Sayang, sepertinya kamu sedang menghukum papa karena sudah menyakiti hati mama kamu. Ucapnya lirih. Meskipun merasakan tersiksa oleh penyakit yang awalnya ia anggap aneh, namun setelah menyadarinya Arsen kembali tersenyum, ia akan menjalani hukuman ini dengan hati yang bahagia. Hanya dalam waktu beberapa hari Rosa dan Anggi mendapatkan panggilan dari kantor polisi dan mereka diperiksa atas kasus yang menimpa Alena. Kabar buruk itu dengan cepat sampai ke telinga Angel. Setelah mengetahui jika mamanya sedang menghadapi kasus yang dilaporkan oleh Arsen saat itu juga Angel mendatangi Arsen di kantornya. Kenapa papa tega sekali melaporkan mama ke kantor polisi? Tidakkah papa ingat kalau dia itu ibu aku? Orang yang sudah mengandung dan melahirkan aku. Mata Angel memerah saat mengatakannya. Arsen sempat terlihat bingung dan serba salah. Ada rasa bersalah yang sempat ia rasakan ketika melihat Angel menangisi nasib ibunya. Segitu bencinya papa kepada mama sampai harus melakukan itu. Tanya Angel dengan berapi-api. Papa tidak membenci mama kamu, papa hanya sedang memberi pelajaran kepada mama kamu. Jawab Arsen. Pelajaran apa? Memangnya apa kesalahan mama sehingga papa tega melakukan ini? Tanya Angel sambil berurai air mata. Jadi kamu datang ke sini untuk membela mama kamu tanpa tahu apa yang sudah dia lakukan? Tanya Arsen tajam. Mendapatkan pertanyaan itu Angel pun menunduk, ia memang tidak tahu masalah apa yang sudah membuat papanya marah dan nekat ingin memenjarakan mamanya. Angel akui jika ia langsung mendatangi Arsen begitu mendengar kabar jika Rosa ada di kantor polisi atas laporan Arsen. Angel, kamu ini sudah dewasa. Bertindak itu harus dengan pertimbangan. Kamu seenaknya datang ke sini dan menyalahkan papa tanpa tahu apa yang sudah mama kamu dan temannya lakukan. Arsen terlihat jengkel. Mamnya apa yang sudah mama dan tante Anggi lakukan? Angel bertanya dengan suara yang tergagap karena malu. 89. Arsen menegakkan tubuhnya dan menatap tajam ke arah Angel yang duduk di kursi yang ada di seberang meja kerjanya. Sorot mata pria bule itu terlihat gelap dan Angel tahu jika papanya itu sedang marah besar. Kamu tahu alasan hubungan papa dan Alena berakhir? Tanya Arsen. Angel mengira Arsen akan menjelaskan tetapi papanya itu malah bertanya. Di dalam hati Angel mengiyakan, ia tentu tahu jika Alena pergi meninggalkan Arsen atas permintaannya, namun Angel memilih pura-pura tidak tahu dan ia pun menggeleng. Angel yakin jika Arsen akan murka jika tahu ia yang menyuruh Alena pergi dari kehidupan Arsen. Untungnya mulut Alena tidak ember sehingga Arsen tidak tahu mengenai masalah ini. Arsen tersenyum sinis, itu semua karena ulah mama kamu dan temannya itu. Mereka sudah menjebak Alena dengan merekayasa foto mesum Alena dengan seorang pria. Saat itu papa sangat marah dan sempat tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga membuat Alena sakit hati. Dan yang lebih parah lagi adalah foto-foto itu juga sampai ke tangan Bu Romlah sehingga ia mengusir Alena dari rumahnya. Alena baru kembali ke rumahnya setelah Bu Romlah sakit dan akhirnya meninggal. Kamu pikir sendiri sebesar apa kesalahan yang sudah mama kamu lakukan. Angel terpaku diam di kursinya, selama ini Angel mengira jika Alena pergi karena mengikuti permintaannya. Tetapi nyatanya ia salah. Air mata Angel mengalir deras, rasa sedih yang ia rasakan saat ini bukan hanya untuk ibunya tetapi untuk Alena juga.
Dalam tangisnya akhirnya Angel baru sadar kenapa Alena juga begitu membenci papanya, seharusnya hanya dirinya saja yang Alena benci. Dan saat ini Angel merasa dilema, haruskah ia tetap membela ibunya setelah apa yang sudah dilakukannya kepada Alena? 90. Angel merasa kecewa karena Arsene bersikeras ingin memenjarakan Rosa, namun di sisi lain ia juga merasa kasihan dengan nasib yang menimpa Alena. Angel kecewa dan marah kepada Rosa tetapi ia juga tidak bisa membiarkan Rosa meringkuk dalam jeruji besi. Papa akan bebaskan ibu kamu jika Alena yang meminta. Tegas Arsene tanpa bisa ditawar lagi. Mana mungkin Alena mau meminta papa membebaskan mama setelah apa yang mama lakukan kepadanya. Angel sudah menebak kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Itu kamu mengerti. Kelakuan ibu kamu itu sudah sangat keterlaluan dan dia pantas mendapatkan ganjarannya. Tegas Arsene. Aku sadar kalau apa yang mama lakukan itu sangat kelewatan, tetapi aku enggak bisa membiarkan mama di penjara. Angel terisak dan bahunya terlihat berguncang. Anggap saja itu shock terapi agar mama kamu jera. Sahut Arsene santai. Angel tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya karena tidak berhasil membujuk papanya agar membebaskan mamanya, dan harapan Angel satu-satunya adalah Alena, tetapi Angel terlalu malu untuk datang menemui Alena dan memohon kepada mantan sahabatnya itu untuk membujuk papanya agar mau membebaskan mamanya. Seandainya Angel bisa membuang rasa malunya sekalipun belum tentu Alena bersedia membantunya apalagi dengan meminta kepada Arsene. Dulu Angel selalu berhasil membujuk Alena untuk melakukan apa yang ia inginkan, tetapi sekarang situasinya sudah berbeda dan Angel merasa jika Alena yang dulu yang ceria dan setia kawan sudah tidak ada lagi. Namun demi kebebasan sang ibu akhirnya Angel pun memberanikan diri datang ke rumah Alena. Ia menebalkan muka saat datang ke sana. "Ngapain lu datang ke sini?" tanya Alena dengan wajah dinginnya dan Angel sudah terbiasa menghadapinya. "Gue ingin bicara sama lu," jawab Angel. Alena mendengkus, Angel dan Arsene kenapa suka sekali datang dan mengatakan ingin bicara dengannya, benar-benar menjengkelkan. Bagi Alena kedatangan ayah dan anak itu seperti teror yang sangat mengganggu ketenangannya. Padahal Alena sudah ingin lepas dari kedua orang itu dan menjalani kehidupannya dan bayinya dengan tenang. Namun Alena menangkap ada yang janggal yang ia tangkap dari wajah mantan sahabatnya itu. Alena melihat wajah Angel terlihat muram dan tidak seceria biasanya. Angel duduk di hadapan Alena dan wajah muram itu semakin terlihat jelas. Alena menebak jika Angel sedang memiliki masalah serius karena tidak biasanya Angel terlihat sedih seperti itu. Alena berusaha bersikap tidak peduli namun sayangnya hati kecilnya tidak bisa. "Al, gue sengaja datang ke sini ingin minta bantuan dari lo, mungkin lo akan tertawa mendengarnya, tetapi gue sedang benar-benar butuh bantuan lo." Angel menatap memohon membuat Alena tertegun. "Lu punya segalanya, jadi gue yakin lu bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah. Lalu kenapa harus repot-repot minta bantuan gue?" ucap Alena bernada menyindir dan Angel menelan ludah getir saat mendengarnya. "Jika ada cara lain maka gue juga tidak akan datang ke sini dan mengganggu lu," sahut Angel sedih. "Gue enggak punya kekuatan apapun untuk menolong lu, jadi lu salah sudah datang ke sini dan minta tolong sama gue." "Enggak, Al. Sekarang ini hanya lu yang bisa menolong gue untuk membebaskan mama," ucap Angel. 91. Membebaskan mama lu. Maksudnya apa? Tanya Alena bingung. Sampai saat ini Alena sama sekali tidak tahu jika Rosa sedang ditahan di kantor polisi terdekat karena Arsene tidak pernah mengatakan akan masalah itu, bahkan setelah bicara beberapa hari yang lalu Arsene menghilang dan tidak pernah datang lagi mengganggu Alena. "Papa membuat laporan ke polisi atas apa yang mama lakukan sama lu. Sekarang mama dan temannya ditahan di kantor polisi. Oleh karena itu gue sengaja datang ke sini memohon sama lu untuk bujukin papa agar mencabut laporannya."
Gue enggak tega melihat mama meringkuk di balik jeruji besi. Air mata Angel mengucur deras ketika mengatakannya. Itu urusan papa dan mama lu, kenapa harus melibatkan gue? Jawab Alena acuh tak acuh. Tentu saja melibatkan lu karena papa menjebloskan mama ke penjara karena mama yang sudah membuat rekayasa foto mesum itu. Jawab Angel. Alena melongo, oh, jadi itu semua perbuatan mama lu. Alena geram sekaligus kaget mendengarnya karena Arsen tidak pernah menceritakan masalah itu. Angel mengangguk sambil menunduk. Tega sekali mama lu ngelakuin itu sama gue, padahal gue menghormati beliau seperti orang tua sendiri. Alena benar-benar kecewa setelah mendengar kenyataannya. Maafin mama, Al. Liri Angel. Alena diam tidak bergeming, rasanya akan delapan terlalu cepat jika memaafkan Rosa begitu saja setelah kehidupannya hancur sehancur-hancurnya sampai Alena sempat nekat akan mengakhiri hidupnya. Tidak terasa ada air menggenang di pelupuk mata indahnya. Angel ingin memeluk Alena untuk saling menguatkan namun ia tidak berani. Tangis Angel kembali pecah melihat Alena menangis dengan wajah yang dingin. Tanpa ada sumpah setapah pun Angel tahu jika Alena sangat terluka setelah mendengar kenyataan itu. Al, kamu mau kan bujukin papa untuk mencabut laporannya? Angel meraih tangan Alena sambil meraih jemarinya namun segera ditepiskan oleh Alena. Gue sudah mengikuti keinginan lu untuk pergi dari kehidupan papa lu, jadi gue enggak akan tujuh tenaga kuda mau berhubungan lagi dengan papa lu 6 apalagi untuk membujuk papa lu agar membebaskan mama lu. Ucap Alena dingin dan kemudian pergi meninggalkan Angel dalam keputusasaan. Usaha Angel untuk membebaskan Rosa kembali gagal, dengan langkah gontai Angel masuk ke dalam mobilnya dan kemudian pergi. Hati Angel merasa sakit tetapi luka hati Alena lebih sakit lagi. Meskipun Alena menolak untuk membantunya namun Angel sama sekali tidak membenci gadis itu. Meskipun sedih namun Angel memaklumi jika Alena memilih tidak peduli pada masalah yang sedang menimpa ibunya. Meskipun beberapa hari ini Arsen tidak datang ke rumah Alena tetapi pria bule itu berusaha memberikan perhatian dengan sering mengirimi Alena makanan. Arsen berusaha meluluhkan hati Alena namun tetap memberi jarak agar Alena merasa nyaman. Mbak Alena, ini ada kurir mengantarkan pizza. Mbak Ati, orang yang membantu Alena di warung memberikan satu kotak pizza berukuran besar kepada Alena. Tanpa banyak bertanya Alena sudah tahu jika itu adalah dari Arsen. Arsen Meman setiap hari selalu mengirimi makanan kesukaan Alena namun sayangnya Alena sama sekali tidak tersentuh. Bawa saja ke dapur dan makan bersama dengan Mbak Tuti, nanti sisanya bawa pulang saja. Jawab Alena. Alena selalu menolak apapun pemberian dari Arsen. 92. Sore harinya Arsen kembali datang setelah selama beberapa hari ini tidak menampakkan batang hidungnya di rumah Alena. Arsen datang dengan membawa banyak buah-buahan yang ia turunkan sendiri dari mobilnya. Jika Alena selalu cuek dengan kedatangan Arsen, namun kali ini Alena duduk di teras depan karena ada yang harus ia bicarakan dengan pria bule itu. Kemarin ada Angel datang ke sini, dia meminta aku untuk bujuk Om agar membenaskan Tante Rosa. Kenapa Om tidak bilang kalau orang yang sudah membuat foto mesum aku itu adalah Tante Rosa? Tanya Alena. Kamu sudah tahu rupanya. Jawab Arsen santai. Kemarin saat saya datang ke sini dan memberitahu kamu kalau saya sudah menemukan pelaku yang membuat foto mesum kamu itu kamu terlihat tidak peduli. Lanjutnya sambil tersenyum. Aku memang enggak peduli, aku hanya kaget saja setelah mengetahui jika orang itu adalah Tante Rosa. Jawab Alena. Rosa tidak bekerja sendirian, dia dibantu temannya dan kamu juga mengenalnya. Apakah itu Mbak Anggi? Tanya Alena. Arsen mengangguk, Anggi adalah temannya Rosa. Jawabnya. Sebetulnya Alena sudah tahu jika Anggi adalah pelakunya namun ia tidak menyangka jika Rosa adalah dalang di balik semuanya.
Suasana sedikit mencair saat Arsen dan Alena membicarakan masalah Rosa dan Anggi. Namun di tengah obrolan mereka tiba-tiba Arsen minta izin untuk menumpang ke kamar mandi. Dari dekat kamar mandi Alena mendengar Arsen muntah-muntah dan pria itu terlihat lemas saat keluar dari kamar mandi. "Om sakit?" tanya Alena menyembunyikan rasa ibanya kepada mantan kekasihnya itu. "Tidak," kata dokter, "saya sedang mengalami sindrom Couffier dan akan sembuh sendiri setelah istri saya melahirkan," jawabnya sambil tersenyum. Alena memegang perutnya yang besar dan wajahnya sedikit merona, namun Alena buru-buru membuang. Muka 93. Selama ini Alena selalu menatap Arsen dengan tatapan penuh kebencian sehingga ia tidak menyadari jika tubuh Arsen sedikit lebih kurus dan wajahnya juga pucat. Sepertinya Arsen sangat tersiksa karena sudah lama mengalami sindrom Couffier, tepatnya sejak Alena mengandung. Keluar dari kamar mandi Arsen mengambil duduk di ruang tamu sambil menyandarkan punggungnya dan memijit pelipisnya karena ia merasa kepalanya pusing. Arsen cukup lama berada di ruang tamu sendirian karena Alena berada di dapur dan tidak juga datang menemuinya untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Setelah hampir setengah jam akhirnya Alena datang dengan membawa satu gelas besar ramuan dengan wangi yang khas. Ibu Arsen adalah berasal dari Surabaya, jadi Arsen sangat tahu minuman apa yang dibawa oleh Alena. "Sebaiknya Om minum air rebusan jahe dan rempah ini, semoga bisa meredakan mual dan pusingnya." Alena meletakkan gelas besar itu di atas meja tepat di depan Arsen. Bukannya meminumnya, Arsen malah menatap lembut ke arah Alena. Ditatap seperti itu Alena hanya membuang muka. Alena merasa tidak nyaman ditatap seperti itu oleh Arsen. "Om jangan berpikiran macam-macam, aku hanya kasihan saja dan tidak mau Om sampai pingsan di rumah aku," ucap Alena menyembunyikan debar jantungnya yang tidak beraturan karena ditatap selembut itu oleh orang yang sempat ia puja setengah mati. Arsen tersenyum kecil, ia yakin jika sebenarnya Alena masih menyimpan sedikit perasaan kepadanya, namun berusaha Alena sembunyikan. Meskipun begitu Arsen cukup terharu karena ternyata Alena masih peduli kepadanya. "Mama di Surabaya juga sering membuatkan minuman ini jika saya masuk angin." Arsen mengambil minuman di depannya dan meminumnya sedikit demi sedikit hingga rasa hangat terasa menjalar di perutnya dan rasa mual yang sedang ia rasakan pun perlahan sirna. "Minumannya enak, sepertinya saya harus sering kesini karena rasa mualnya hilang," ucap Arsen setelah menghabiskan setengah gelas dan kemudian gelas itu ia letakkan kembali di atas meja. "Enggak usah ngelunjak," sinis Alena dan Arsen pun hanya tertawa kecil. Ia sudah kebal mendapatkan sindiran dari Alena. Arsen menegakkan punggungnya dan menatap lembut ke arah Alena yang duduk di depannya. "Apa yang kamu rasakan ketika mulai hamil anak kita?" tanya Arsen yang sama sekali tidak merasa ragu ketika mengatakan, "Anak kita." "Enggak merasakan apa-apa," jawab Alena. "Syukurlah, sepertinya anak kita sangat sayang kepada ibunya dan tidak mau membuat ibunya repot. Cukup saya saja yang menderita merasakan bagaimana ngidam itu. Kalau perlu nanti saat melahirkan biar saya saja yang merasakan mulasnya agar kamu tidak merasakan sakitnya melahirkan." Arsen mengoceh. "Tapi sepertinya sekarang saya menjadi mual dan ingin muntah karena melihat Om di sini," sinis Alena. Ucapan Alena itu adalah sindiran pedas dan kalimat usiran untuk Arsen, namun Arsen sama sekali tidak marah mendengar ucapan pedas Alena itu. "Nanti lama-lama juga pusing dan mualnya hilang sendiri karena terbiasa melihat saya datang ke sini," sahut Arsen dengan santainya. "Tapi Om, sebaiknya Om jangan sering-sering datang ke sini karena tidak enak sama tetangga. Aku tidak mau menjadi bahan gosip orang-orang," ucap Alena. "Dulu saya juga sering ke sini, bahkan saya sering tidur di kamar kamu kalau nenek kamu sedang enggak ada." 94. Arsen memancing menatap wajah cantik Alena dengan tatapan menggoda. "Itu karena aku tidak waras, sekarang aku sudah waras bahkan melihat Om saja aku malas."
Kalau begitu saya yakin kelak anak kita wajahnya akan mirip dengan saya karena kamu tidak suka melihat saya. Jawab Arsene sambil tersenyum, entah bagaimana reaksi Alena nanti jika mendapati bayinya kelak mirip dengannya. Masih dengan senyum tipisnya Arsene kembali meneguk minumannya hingga habis dan kemudian kembali menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi seperti tuan rumah. Arsene tidak peduli dengan tatapan tajam Alena yang terus tertuju kepadanya. Al, saya kangen kamu panggil saya sayang. Lirih Arsene dengan mata terpejam merasakan hangat yang mengalir di lambungnya setelah menghabiskan minuman rempah yang Alena buatkan untuknya. Saya juga kangen tidur di kamar kamu. Ucap Arsene lagi setengah mengantuk. Rumah Alena itu meskipun kecil namun sangat nyaman sehingga Arsene betah di sana meskipun Alena sering mengusirnya. Arsene nyaris tertidur jika saja ponselnya tidak berbunyi membuat rasa kantuknya lenyap seketika. Dengan malas Arsene mengambil ponselnya dan menerima panggilan dari Angel. Wajah Arsene terlihat berubah kelam saat berbicara dengan Angel. Alena yakin jika Arsene dan Angel sedang membicarakan masalah Rosa. Pembicaraan mereka cukup singkat, hanya beberapa menit saja Arsene kembali menyimpan ponselnya di saku kemejanya. Saya harus pulang, nanti saya kembali lagi. Ucapnya. Lebih bagus juga enggak kembali lagi, sahut Alena. Arsene tersenyum miring, jangan mimpi. Saya akan terus datang ke sini sampai kamu tidak bisa mengusir saya lagi, jawab Arsene. Dasar gila. Alena mengumpat dan Arsene hanya tertawa kecil. Alena melihat Arsene pergi dengan terburu-buru, sepertinya ada sesuatu yang sangat penting sedang terjadi dan Alena tidak tahu apa itu dan ia juga tidak terlalu peduli. Setelah Arsene pergi Alena pun memilih masuk ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjangnya. Dari ranjangnya pikiran Alena kembali pada peristiwa beberapa bulan yang lalu saat ia masih menjalin hubungan dengan Arsene. Dulu setiap ada kesempatan Arsene selalu datang dan mereka menghabiskan waktu dengan bergumul di sana. Bahkan Arsene juga sempat beberapa kali menginap di saat Bu Romlah sedang tidak ada. Tanpa sadar Alena tersenyum sendiri sambil mengusap perutnya yang besar, "Papa kamu itu memang gila, nak." Ucapnya lirih dan nyaris terdengar seperti sebuah bisikan. Keesokannya pagi-pagi sekali Alena dibuat kaget dengan kedatangan Angel di rumahnya. Wajah Angel terlihat kusut dan matanya terlihat merah seperti yang kurang tidur. Tanpa diduga Angel tiba-tiba bersujud di kaki Alena. "Al, gue mohon sama lu. Tolong bujuk papa untuk membenaskan mama, kemarin mama drop dan sekarang dirawat di klinik Polres, semalaman gue menjaga dia di sana." Angel memohon sambil memeluk kaki Alena. Alena berusaha menarik kakinya namun tidak bisa. "Ngel, lepasin kaki gue," seru Alena. "Enggak. Gue enggak mau lepas sebelum lu bersedia bujukin papa untuk mencabut laporannya. Gue tahu kalau mama salah dan dia sudah sangat kelewatan terhadap lu. Tetapi dia adalah ibu gue dan gue enggak tega melihat mama sakit seperti ini." Angel terus memohon berharap Alena memiliki sedikit rasa iba untuk ibunya. "Seandainya lu bersedia tolong gue. Gue janji dan akan pastikan kalau mama enggak akan menyentuh lu lagi dan gue juga enggak akan melarang hubungan lu dengan papa. Gue sudah enggak ada hubungan apapun dengan papa lu." Sambar Alena cepat. Angel sempat terpaku dan mata basahnya menatap ke arah Alena dengan tatapan yang terlihat rumit. Ada rasa bersalah dan juga takut kehilangan yang terlihat dari sorot matanya dan Alena pun menjadi merasa iba. 95. Gue sebenarnya tidak peduli dengan urusan kalian, tetapi tahu rasanya takut kehilangan seperti yang lu rasakan sekarang. Gue akan coba bicara sama papa lu, tetapi enggak jamin akan berhasil karena semua keputusan ada di tangan dia. Alena akhirnya luluh. Pada saat mengatakannya Alena merasa dirinya kalah. Mata Angel terlihat berbinar, "Terima kasih Al. Gue berhutang budi sama lu," ucap Angel dengan mata berkaca-kaca. Alena tersenyum sinis, "Gue lakukan ini enggak gratis.
Ucapnya membuat Angel melongo. Maksud lu? Tanya Angel bingung. Gue mau berusaha bujukin papa lu untuk mencabut laporannya dan membebaskan mama lu. Tetapi setelah ini gue enggak mau berhubungan dengan kalian lagi. Pinta Alena. Tapi itu enggak adil buat papa, Al. Gue akan berusaha pergi dari kehidupan lu tapi papa enggak. Papa cinta banget sama lu. Meskipun papa itu brengsek tapi baru kali ini gue lihat papa begitu mencintai wanita dan itu adalah lu. Papa dan mama sama berartinya buat gue. Kalau begitu lu pilih. Siapa yang akan lu perjuangkan, kebebasan mama lu atau papa lu? Tanya Alena. Angel menggeleng, gue enggak bisa perjuangkan mama dengan mengorbankan cinta papa karena mereka berdua sama pentingnya buat hidup gue. Kalau begitu gue akan cari jalan yang lain saja. Gue enggak jadi memohon sama lu. Dengan berderai air mata Angel pun pergi dari rumah Alena. Alena terpaku menatap kepergian mantan sahabatnya itu. Selama mengenal Angel baru kali ini Alena melihat Angel bisa bersikap begitu dewasa dan tidak egois. 96. Arsen merasa seperti sedang bermimpi ketika siang itu Alex datang mengantarkan tamu penting, padahal hari itu Arsen sudah memberi perintah kepada Alex dan sekretarisnya untuk tidak menerima tamu karena ia sedang tidak ingin diganggu. Hari itu Arsen yang sedang merasakan pusing dan mual memilih mengurung diri di ruang kerjanya tanpa melakukan apapun. Arsen sempat akan marah namun tidak jadi begitu mengetahui siapa tamu yang Alex bawa siang itu. Sayang. Tanpa sadar Arsen menyebut Alena dengan panggilan sayang saking senangnya. Wajah Alena merona merah namun ia menyembunyikannya dengan membuang muka. Setelah mengantarkan Alena, Alex yakin jika ada sesuatu yang penting yang akan mereka bicarakan saat ini dan oleh sebab itu Alex pun memilih pergi meninggalkan Alena dan Arsen berdua karena tidak ingin mengganggu. Alena duduk di kursi yang ada di seberang meja kerja Arsen. Aku sengaja datang ke sini karena ada yang ingin aku bicarakan sama Om. Ucap Alena. Sepertinya anak kita sedang kangen sama papanya. Sahut Arsen sambil tersenyum. Aku tidak ingin bercanda. Aku ingin membicarakan masalah Tante Rosa. Alena berkata dengan ketus. Arsen menarik napas dalam-dalam, ada masalah apa dengan Rosa? Tanyanya. Arsen langsung terlihat malas ketika Alena mengajaknya membicarakan mantan istrinya itu. Alena terdiam untuk beberapa saat, sesungguhnya ia sedikit ragu ketika memutuskan mendatangi Arsen di kantornya terlebih niat kedatangannya itu adalah untuk membicarakan masalah Rosa. Aku mendengar kabar kalau Tante Rosa sakit. Ucap Alena membuka obrolan mengenai Rosa. Arsen mendengus, iya. Tapi dia sudah mendapat perawatan di klinik Polres. Arsen mengiyakan. Dengan memenjarakan Tante Rosa dan Tante Anggi apakah itu tidak terlalu berlebihan? Tanya Alena dengan sangat hati-hati. Tidak, mereka pantas mendapatkan hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan terhadap kamu. Jawab Arsen tegas. Alena menunduk. Tapi aku enggak tega apalagi saat mendengar Tante Rosa sakit di sana. Kemarin Angel datang ke rumah dan minta aku supaya datang untuk bujukin Om agar mau bebasin Tante Rosa. Sahut Alena. Meskipun aku ngerasa sakit hati dan kecewa atas tindakan Tante Rosa dan temannya tetapi aku bisa merasakan kesedihan Angel saat melihat mamanya terjerat hukum dan sakit. Jadi Angel mendatangi kamu? Tanya Arsen kaget. Alena mengangguk. Dasar anak itu, dia tidak pernah mengerti jika saya sedang memberi pelajaran kepada ibunya. Angel tidak sadar kalau tindakan ibunya sudah merugikan orang lain. Arsen terlihat jengkel ketika mendengar Angel mendatangi Alena tanpa sepengetahuannya dan memohon kepada Alena agar membujuk Arsen supaya mau membebaskan ibunya. Aku datang ke sini karena tidak mau dianggap tidak memiliki hati nurani karena mengabaikan permintaan Angel, namun keputusan tetap di tangan Om. Ucap Alena. Saya mengerti, kamu tenang saja. Biarkan proses hukum tetap berjalan.
Masalah kesehatan Rosa di sana saya juga ikut memantau. Saya melakukan ini sebagai efek jera agar kedepannya Rosa tidak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain lagi. Jawab Arsen. Ucapan Arsen itu menandakan jika Arsen tidak berniat untuk membebaskan Rosa dan Anggi walaupun saat ini Rosa mengalami sakit sekalipun. 97. Terserah Om, kalau begitu aku permisi. Alena bangkit dari duduknya dan hendak pergi, namun dengan cepat Arsen bangkit dan menahan tangan Alena. Tinggallah sebentar di sini, Al, saya kangen banget sama kamu. Arsen menarik tangan Alena sehingga tubuh mungil Alena terperangkap dalam pelukannya. Alena meronta tetapi tenaganya tidak kuat melawan Arsen. Om, lepaskan aku. Pinta Alena tetapi Arsen tidak mau melepaskan Alena. Sudah berbulan-bulan saya merindukan ingin memeluk kamu seperti dulu. Lirih Arsen, matanya sedikit berkabut saat merasakan ada yang mengganjal di antara kedua tubuh mereka dan ia pun tersenyum. Arsen memerangkap Alena dengan satu tangannya yang kokoh karena satu tangannya terulur mengelus perut Alena yang buncit. Dia sudah 7 bulan ya di perut kamu. Tanya Arsen. Bagaimana Om bisa tahu? Tanya Alena kaget karena usia kandungannya sekarang memang menginjak 7 bulan. Arsen tersenyum, tentu saja saya tahu karena saya yang sudah memperkosa kamu di apartemen. Saya ingat jika saat itu saya terlalu marah dan cemburu sehingga tidak sempat memakai pengaman. Arsen mengakui kesalahannya. Alena tersenyum kecut mendengarnya, anak ini lahir karena hasil pemerkosaan. Sinis Alena. Itu terjadi karena kita sedang ribut, sebenarnya kita saling cinta, Al dan kita juga sering melakukannya. Kamu lupa ya kalau dari awal kamu yang lebih dulu menggoda saya. Ucap Arsen lembut. Iya, dan itu adalah kesalahan terbesar aku dan sekarang aku juga sedang mendapatkan akibat dari perbuatan aku itu. Sama seperti Tante Rosa. Tidak, kamu tidak sama seperti Rosa. Kamu tidak menyakiti siapapun. Ucap Arsen tanpa berniat untuk melepaskan Alena meskipun Alena berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Ketika Arsen sedang fokus mengelus perutnya yang buncit akhirnya Alena memiliki kesempatan untuk mendorong tubuh Arsen dan melepaskan diri. Hubungan kita sudah berakhir, jadi jangan pernah sentuh saya. Ucap Alena sebelum kabur dari ruangan kerja Arsen. Al, jangan pergi. Arsen mencoba menahan Alena namun tidak berhasil. Tubuh Alena dengan gesit menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Ya Tuhan! Cepat sekali anak itu kaburnya padahal dia sedang hamil. Arsen geleng-geleng kepala, ia merutuki dirinya yang sudah lengah sehingga Alena berhasil kabur. Sekarang kamu bisa kabur, tapi nanti saya akan menangkap kamu lagi dan saya akan pastikan jika kamu tidak akan pernah bisa kabur dari saya lagi. Gumamnya. Di kamarnya Angel menangis terseduh sambil memeluk bantal. Ini sudah 2 hari berlalu sejak ia mendatangi Alena dan bersujud di kaki Alena memohon agar Alena mau membujuk Arsen agar membebaskan Rosa. Namun sampai saat ini Rosa masih berada di tahanan Polres dan proses hukum masih berlanjut. Al, lu tega sekali, padahal gue udah memohon dan merendahkan diri gue dengan bersujud di kaki lu. Tapi lu tidak menggubris permohonan gue. Padahal gue sangat mengharapkan lu bisa bujukin papa untuk membebaskan mama. Ucap Angel sambil terisak. Gue salah udah memohon sama lu. Gue lupa kalau lu punya dendam sama gue jadi enggak akan mungkin lu mau bantu gue. Gue memang bodoh karena sudah berharap sama lu. Angel tertawa sumbang merutuki kebodohannya. 98. Meskipun bersalah tetapi tetap saja Angel tidak tega melihat mamanya mendekam di balik jeruji besi. Rasa kecewa Angel bukan hanya kepada Alena tetapi kepada Arsen juga. Angel menganggap Arsen dan Alena adalah manusia yang tidak memiliki hati nurani. Karena rasa kecewa yang teramat dalam membuat Angel memutuskan keluar dari rumah Arsen dan memilih tinggal di rumah Rosa.
Angel tidak tahu jika Alena sudah melakukan permintaannya dengan mendatangi kantor Arsen, tetapi Arsen bersikeras ingin memberi pelajaran kepada Rosa. 99. Alena berjalan cepat keluar dari ruangan kerja Arsen. Ia tidak mau terbawa suasana karena sikap Arsen yang begitu romantis dan menggoda. Alena akui jika jantungnya berdebar dengan kencang saat pria bule itu menyentuhnya. Wangi tubuh Arsen yang khas menguar di indera penciuman Alena membuat Alena nyaris terbawa suasana. Tidak bisa dipungkiri jika pesona ayah sahabatnya itu sangat kuat, pantas saja hidup Arsen selalu dikejar-kejar wanita cantik, bahkan mantan istrinya pun seolah tidak rela jika Arsen jatuh ke pelukan wanita lain. "Loh, kok sudah pulang lagi Mbak Allen?" tanya Alex mengejutkan Alena. Alena bertemu dengan Alex saat ia keluar dari pintu lift. "Urusannya sudah selesai," jawab Alena sambil buru-buru pergi dan memesan taksi online saat ia sampai di lobi. Alex menatap Alena dari lobi sampai taksi pesanan Alena datang dan membawa Alena pergi. Setelah Alena pergi, Alex pun pergi ke ruangan kerja Arsen dan memberitahu jika hari ini ia ada meeting. Dengan malas Arsen pun merapikan bajunya dan bersiap untuk pergi ke meeting room. Melihat wajah Arsen yang tidak begitu gembira, Alex pun dapat menebak jika Alena masih menolak Arsen. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting sampai-sampai Bok Alena datang ke sini. Alex mencoba memancing. Yang kita bahas tidak terlalu penting, tapi dengan dia datang ke sini saja itu sudah sangat bagus. Kedepannya dia pasti akan sering datang untuk membawakan makan siang. Jawab Arsen penuh percaya diri mengungkapkan harapannya. Alex hanya tersenyum tipis meskipun ia tidak tahu apa yang sudah Arsen dan Alena bicarakan di ruangannya. Namun jauh dari dasar lubuk hatinya Alex sangat berharap jika Arsen dan Alena dapat kembali bersama seperti dulu. Alex rindu melihat kemesraan mereka seperti dulu. Selama meeting berlangsung Arsen terlihat tidak begitu bersemangat, namun Arsen memaksakan diri bertahan sampai meeting penting itu selesai. Setelah selesai meeting Arsen pun memutuskan pulang karena ia merasa kepalanya sangat pusing dan perutnya seperti diaduk. "Kamu urus kerjaan hari ini karena saya akan pulang, kepala saya pusing banget," ucap Arsen lemah. "Baik, Pak," jawab Alex. Di rumah suasana begitu sepi, biasanya jam segini Angel sudah pulang kuliah. Sudah beberapa hari ini Arsen memang tidak bertemu dengan Angel karena ia terlalu sibuk dan hampir setiap hari pulang malam. "Pak, Mbak Angel kemarin pergi dengan membawa barang-barang di kamarnya," asisten rumah tangga di rumah Arsen memberitahu. "Sekarang di mana Angelnya?" tanya Arsen. "Sejak kemarin Mbak Angel enggak pulang ke rumah." "Ya sudah, kalau begitu nanti saya akan telepon dia." Arsen melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti menuju kamarnya. Dari kamarnya Arsen mengambil ponselnya dan menghubungi Angel. Cukup lama Arsen menunggu sampai akhirnya terdengar suara Angel di seberang sana beberapa menit kemudian. 100. "Kenapa lama sekali angkat telepon dari Papa?" tanya Arsen. "Aku sedang di kafe, sedang banyak pengunjung," jawab Angel dengan suara yang terdengar dingin. Biasanya Angel selalu ceria. "Ngapain di kafe?" "Aku sedang menggantikan Mama. Aku tidak mau pekerjaan Mama menjadi terbengkalai karena Mama berada di dalam tahanan." Ucapan Angel itu terdengar seperti sedang menyindir Arsen. Jika bukan karena laporan dari papanya, tidak mungkin mamanya sekarang harus berurusan dengan hukum dan meninggalkan usaha kafenya yang baru dirintis selama beberapa bulan ini. "Papa enggak masalah kamu bantu di kafe selama mama kamu enggak ada," ucap Arsen dan di seberang sana terdengar suara Angel mendengus. "Ngel, pelayan bilang sudah 2 hari kamu enggak pulang ke rumah, kamu kemana Arsen bertanya dengan nada yang lembut. "Dari kemarin aku putuskan pindah, aku mau tinggal di rumah mama sambil menunggu mama bebas, maaf aku enggak sempat bilang sama papa," jawab Angel. Arsen termangu. "Kamu marah ya sama papa?" tanya Arsen.
Enggak kok, aku enggak punya alasan untuk marah sama papa, jawab Angel berbohong dan suaranya terdengar tercekat di tenggorokan. Tapi papa merasa jika kamu sedang marah sama papa. Kamu marah karena papa yang sudah melaporkan mama kamu ke kantor polisi. Iya kan? Arsen sudah bisa menebak isi hati Angel dan Angel pun terdiam. Di tempatnya Angel terlihat mengusap matanya yang mulai basah. Kalau kamu tidak marah sama besok kamu pulang ke sini ya. Papa enggak keberatan kamu bantu di kafe tapi kamu tetap tinggal dengan papa. Pinta Arsen. Maaf Pak, aku sudah putuskan untuk tinggal di rumah mama saja. Putus Angel. Keputusan Angel itu membuat Arsen semakin yakin jika Angel memang benar-benar marah dan tidak bisa menerima apa yang sudah ia lakukan kepada ibunya. Ya sudah kalau kamu maunya begitu, nanti papa akan sering-sering menengok kamu di sana. Arsen yang tidak mau ribut akhirnya memilih mengikuti keinginan Angel dan tidak memaksa gadis itu untuk pulang dan tinggal di rumahnya. Arsen sadar jika Angel masih belum bisa berpikiran dewasa, biarlah waktu dan keadaan yang akan menempa dan membuatnya menjadi semakin dewasa. Dengan tanpa bermaksud mengesampingkan perasaan Angel, Arsen lebih memilih fokus memperbaiki hubungannya dengan Alena. Apa yang ia lakukan kepada Rosa pun merupakan salah satu usaha Arsen untuk bisa kembali meraih hati Alena walaupun saat ini bisa dibilang belum berhasil. Alena adalah hal pertama yang harus ia perjuangkan saat ini karena sudah ada calon buah hati mereka yang sekarang sudah tumbuh di rahimnya yang beberapa bulan lagi akan lahir ke dunia. Arsen berharap ia sudah bisa meluluhkan hati Alena dan menikahinya sebelum bayi mereka lahir, tetapi nyatanya Alena begitu keras kepala dan begitu sulit memaafkannya. Alena begitu menurut kepada Kania, sepertinya aku harus melibatkan Kania. Arsen tiba-tiba teringat kepada mantan kekasihnya yang sekarang mengelola rumah sakit miliknya di Bali. Dengan tanpa keraguan Arsen mengambil ponselnya dan menghubungi Alex. Pesankan tiket untuk ke Bali besok. Ucapnya. 101. Baik Pak. Jawab Alex. Kania tertegun saat mendapati Arsen muncul di ruangannya. Arsen memang pemilik saham terbesar di rumah sakit ini dan ia bebas datang kapanpun ia mau, namun Kania tetap saja merasa heran karena sekarang adalah bukan waktunya Arsen datang, biasanya Arsen akan datang setiap minggu pertama setiap bulannya untuk melakukan evaluasi di seluruh bagian rumah sakit. Kania menyampirkan jas putihnya di sandaran kursi dan kemudian ia duduk saling berhadapan dengan bos sekaligus mantan kekasihnya. Kamu kelihatan agak kurusan. Ucap Kania menatap dalam wajah Arsen. Akhir-akhir ini saya terlalu sibuk dan kurang punya waktu untuk bersenang-senang. Jawab Arsen. Aku pikir kamu sudah tidak suka bersenang-senang. Sindir Kania yang mengira arti bersenang-senang versi Arsen adalah urusan wanita. Sepertinya kamu sudah salah paham. Arsen terkekeh membuat wajah Kania menjadi bingung. Semua orang yang mengenal kamu pasti akan salah paham, sama seperti aku. Sindir Kania membuat senyum Arsen semakin lebar. Aku terlalu sering mengecewakan wanita dan sekarang aku sedang mendapatkan karma karena perbuatan di masa lalu. Karma untuk kamu sama saja dengan tobat sambal untuk kamu. Sahut Kania. Arsen menggeleng dan tersenyum getir, saya datang ke sini bukan untuk urusan pekerjaan. Saya ingin minta bantuan kamu. Ucap Arsen dengan wajah yang serius. Minta bantuan apa? Tanya Kania. Tentang Alena. Jawab Arsen. Tanpa diduga Kania menggeleng keras, jangan pernah punya niat untuk menjadikan Alena sebagai mainan kamu, Ars. Tegas Kania. Alena itu sudah aku anggap sebagai adik aku sendiri. Jadi kalau mencari wanita untuk jadi mainan kamu sebaiknya jangan Alena karena kamu akan berhadapan dengan aku. Aku enggak peduli walaupun kamu akan mendepak aku dari rumah sakit ini. Kamu ini seperti induk ayam yang takut kehilangan anaknya. Galak sekali. Arsen terkekeh.
Kania meredakan emosinya yang sempat terpancing karena sudah berpikir buruk tentang Arsen. Setelah sedikit tenang Kania pun bertanya, tadi kamu bilang tentang Alena. Ada apa dengan dia? Kania berbalik menjadi penasaran. Saya akan cerita tetapi kamu janji tidak akan menghujat saya. Ucap Arsen. Kania menatap tajam wajah tampan Arsen, pikiran buruk mulai mengganggu namun Kania terpaksa mengangguk. Sebetulnya saya dan Alena sudah saling mengenal, dia itu teman kuliah Angel, putri saya. Kania tampak kaget namun ia memilih menunggu Arsen untuk melanjutkan ceritanya. Selain teman kuliah Angel, kami juga pacaran. Lanjut Arsen membuat mata Kania membola. Gila kamu, Ars. Jangan bilang apa yang sudah terjadi pada Alena juga karena ulah kamu. Seru Kania sambil berdiri dan menatap tajam ke arah Arsen dan pria bule di depannya mengangguk. Kamu benar-benar gila, Ars. Kania geleng-geleng kepala. Lah tidak menyangka jika ternyata Arsen sebrengsek itu. 102. Saya dan Alena saling mencintai dan kami ada masalah sehingga Alena pergi dan akhirnya bertemu dengan kamu. Jadi kamu ayah bayi dalam kandungan Alena. Nada suara Kania masih tinggi saat bertanya dan Arsen mengangguk. Saya sudah menemukan akar masalah yang terjadi dan saya ingin menikahi Alena tetapi dia sangat keras kepala dan selalu menolak. Saya minta tolong sama kamu karena saya lihat dia sangat patuh sama kamu. Meskipun aku dan Alena tidak ada hubungan darah tetapi aku merasa tidak rela membiarkan Alena menikah dengan pria brengsek seperti kamu. Ucap Kania emosi. Ucapan Kania begitu menyudutkan Arsen namun Arsen sama sekali tidak tersinggung apalagi marah. Saya memang brengsek, tetapi ada anak di antara saya dan Alena dan saya harus bertanggung jawab. Jadi saya minta agar kamu mau membantu saya. Arsen menatap Kania penuh permohonan. Kalau aku disuruh memaksa Alena untuk menerima kamu lagi aku enggak mau. Tegas Kania. Arsen menggeleng. Kamu bantu dengan cara berpura-pura kalau kita pacaran. Saya ingin membuat Alena cemburu. Selain brengsek ternyata kamu ini gila Ars. Kania mengumpat. Ya. Selain brengsek saya juga gila. Tapi saya hanya ingin Alena kembali mencintai saya tanpa paksaan. Jawab. Arsen. Akan aku pikirkan dulu. Jawab Kania. 103. Aku rasa cara kamu itu tidak akan berhasil, bukannya membuat Alena cemburu yang ada Alena malah semakin menjauh dari kamu. Ucap Kania setelah terdiam untuk beberapa saat. Kenapa? Tanya Arsen heran, ia tidak mengerti dengan jalan pikiran Kania. Karena Alena tahu kalau kita dulunya pacaran, Alena sepertinya mengira kalau kita sekarang balikan. Mungkin karena alasan itulah kenapa Alena selalu menolak kamu. Jawab Kania. Kamu benar, saya enggak berpikir sampai ke sana. Arsen setuju dengan pemikiran Kania. Kamu punya banyak kelebihan dan digilai banyak wanita, tetapi kamu kurang peka pada perasaan wanita. Kania menyindir. Kamu sangat memahami Alena rupanya, tidak salah kalau saya saring sama kamu. Ucap Arsen. Kania tersenyum kecut. Ia dan Alena memiliki kesamaan yaitu sama-sama mantan kekasih Arsen dan juga sama-sama korban ambisi Rosa, namun bedanya Alena dicintai Arsen dengan ugal-ugalan tidak seperti Kania yang begitu mudah Arsen lepaskan setelah ia terperangkap dalam jeratan Rosa. Lalu saya harus bagaimana? Tanya Arsen dan ia terlihat bodoh di mata Kania. Aku enggak tahu, kamu usaha saja sendiri. Oh iya? Saya berencana akan mengurus anak Alena jika bayi itu lahir tanpa memiliki ayah. Ucap Kania santai namun membuat Arsen nyaris keluar tanduk. Jangan gila kamu, saya adalah ayah bayi itu dan saya tidak akan membiarkan kamu membawa dia. Aku dan Alena sudah pernah membicarakan ini sebelum bertemu dengan kamu lagi dan Alena juga tidak keberatan. Ucap Kania santai. Wajah Arsen terlihat merah padam, ucapan Kania itu merupakan ancaman yang serius untuknya.
Meskipun Alena selalu menolaknya namun sampai kapanpun Arsen tidak akan membiarkan Kania mengambil bayinya dengan alasan apapun. Kania seolah dapat membaca pikiran Arsen dan ia pun tersenyum, kamu tidak bisa menghentikan aku karena kamu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menolaknya. Arsen menatap tajam ke arah Kania, apakah kamu sedang balas dendam kepada saya karena kamu memiliki dendam pribadi? Tanyanya curiga. Kania menggeleng, kita berpisah itu hanya karena Tuhan tidak menakdirkan kita berjodoh dan aku tidak menyimpan dendam karena itu sama artinya dengan aku tidak menerima takdir yang sudah Tuhan gariskan. Jawab Kania. Arsen merasa tertampar dengan ucapan Kania barusan. Kamu begitu peduli kepada Alena, apakah itu karena alasan itu kamu mengincar bayi yang ada dalam kandungan Alena? Tanya Arsen. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Aku bukan akan mengambil bayinya dan membuang ibunya, tetapi aku juga akan memastikan Alena ikut dengan aku dan kami sama-sama akan membesarkan bayi itu. Aku akan pastikan jika anak itu akan terjaga meskipun tidak memiliki ayah. Jawab Kania dan lagi-lagi Arsen merasa tertampar untuk yang kedua kalinya. Meskipun Alena terus menolak saya tetapi saya akan pastikan bayi kami tidak akan kekurangan apapun dan dia tetap mendapatkan haknya karena saya adalah ayahnya meskipun ibunya menolaknya. Tegas Arsen. Di akhir pertemuan mereka suasana terasa sedikit memanas. Arsen tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena Kania tidak mau bekerja sama dengannya. Kania tetap mendukung Alena dan malah terkesan menyudutkannya. Kalau kamu kecewa aku sama sekali tidak keberatan jika kamu memecat aku dari rumah sakit ini. Tantang. 104. Kania, ia sadar jika ucapannya banyak menyinggung perasaan Arsen dan sudah membuat pemilik rumah sakit itu kecewa. Memangnya siapa yang akan memecat kamu? Saya tidak akan mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Sahut Arsen sebelum pergi dari ruangan kerja Kania. Meskipun sempat jengkel namun Arsen harus bersyukur karena saat Alena lepas darinya ia bertemu dengan orang yang tepat yang mampu melindungi Alena tanpa pamrih meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dan bahkan tidak saling mengenal sebelumnya. Di saat Arsen sedang berjuang untuk mendapatkan Alena kembali, hubungannya dengan Angel menjadi sedikit renggang. Arsen yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan mengejar Alena menjadi lalai memperhatikan Angel yang sekarang tinggal berbeda rumah. Situasi seperti ini membuat Angel kecewa, apalagi Arsen masih belum mau mencabut laporannya meskipun ini sudah lebih dari 2 minggu berlalu. Rosa dan Anggi masih menjadi tahanan di kantor polisi dan kasusnya masih terus berjalan. Mereka hanya bisa berharap dan menunggu Arsen berbaik hati dan mau mencabut laporannya. Di saat senggang barulah Arsen menemui Angel di rumah Rosa saat ia pulang dari kantor. Arsen turun dari mobil mewahnya masih mengenakan jas. Wajah Angel tidak terlalu ramah saat menyambut kedatangan Arsen dan tentu saja Arsen dapat menyadarinya. Maaf papa baru sempat nengokin kamu, akhir-akhir ini papa sedang banyak pekerjaan. Arsen buru-buru meminta maaf untuk meredakan kemarahan Angel. Tenang saja aku tidak marah kok, aku sudah tahu dari dulu kalau papa itu sangat sibuk, ditambah lagi sekarang sibuk mengurusi Alena. Jawab Angel menyindir. Mata Arsen menyipit, kenapa kamu berkata begitu? Tanyanya. Aku hanya menebak saja. Arsen tahu jika Angel sedang marah, papa minta pengertian kamu. Papa memang sedang berusaha mengejar Alena lagi. Itu harus papa lakukan meskipun Alena selalu menolak papa. Papa harus segera menikahi dia karena ada calon adik kamu di perut Alena. Arsen berusaha memberi pengertian kepada Angel. Kamu kan sangat mengenal Alena, bagaimana kalau kamu bantu papa untuk membujuk Alena agar mau menerima papa lagi? Tanpa diduga Angel menggeleng, aku tidak bisa. Aku tidak mau terlibat lebih jauh dalam hubungan kalian.
Angel menolak permintaan Arsen tentu saja dengan alasan karena Arsen tidak mau membebaskan ibunya dan selain itu Alena ini juga merupakan balasan karena Alena juga tidak peduli pada nasib ibunya meskipun Angel sudah memohon dengan bersujud di kakinya. Baiklah, Papa tidak akan memaksa kalau kamu tidak mau mendukung Papa. Arsen berusaha bersikap sabar ketika menghadapi sikap Angel. Dan Angel pun sama sekali tidak menampik ketika Arsen menganggap jika dirinya sudah tidak peduli lagi. Arsen berusaha membuat suasana menjadi hangat dengan cara membuatkan nasi goreng untuk Angel. Di saat Arsen sedang sibuk dengan peralatan masak, Angel hanya menatap tubuh papanya dari belakang dengan hati yang terenyuh. Wajah Angel terlihat muram karena saat ini Alena lah yang menempati posisi terpenting di hati Arsen, bukan lagi dirinya. Mungkin saja setelah Arsen berhasil menikahi Alena dan bayi mereka lahir maka Angel akan merasa semakin terbuang. Tanpa Arsen sadari jika di balik punggungnya diam-diam Angel sedang menangis dan ia buru-buru menyeka matanya ketika Arsen menoleh ke arahnya dan kemudian tersenyum lembut. Arsen yang sedang sibuk tidak sempat menangkap kesedihan di mata Angel. Setelah selesai mereka pun makan bersama, Angel sedikit melupakan kesedihannya karena nasi goreng buatan Arsen sangat enak. Dari kecil Angel memang sangat menyukai nasi goreng buatan ayahnya. Kedepannya Angel tidak tahu apakah mereka akan bisa seperti ini lagi setelah calon adiknya lahir. 105. Apakah Papa sudah tahu jenis kelamin bayi yang ada di dalam perut Alena? Tanya Angel sambil mengunyah makanannya. Papa belum tahu karena Alena masih menolak Papa. Jawab Arsen dengan wajah yang muram dan Anel pun memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Angel melanjutkan makannya sampai habis dan Arsen baru pulang setelah Angel sudah tidur di kamarnya. 106. Setelah beberapa kali gagal pergi periksa kandungan ke bidan karena bidan yang biasa memeriksa kandungannya sedang pergi umroh akhirnya sore itu Alena pergi ke sebuah klinik untuk memeriksakan kandungannya ke dokter Obgyn atas rekomendasi Bu Bidan sebelum pergi. Dari rumahnya Alena menumpang taksi online setelah menitipkan warungnya kepada Mbak Ati. Cuaca begitu cerah, Alena terlihat sangat cantik mengenalkan baju hamil model baby doll berwarna merah muda. Rambut panjangnya ia gerai dan diberi hiasan jepit yang sangat cantik. Setibanya di sana ternyata sudah cukup banyak pasien yang akan memeriksakan kehamilannya di sana. Pasien yang ada di sana hampir semua datang bersama suaminya dan hanya Alena saja yang datang sendirian. Alena menunduk sambil mengelus perutnya untuk menguatkan hatinya. Kenapa tidak beritahu saya kalau mau periksa kandungan? Tanya seorang pria di belakangnya. Alena yang terkejut langsung menoleh ke belakang dan matanya membola seketika ketika mendapati Arsen sedang berdiri dengan masih mengenakan setelan kerjanya. Om, ngapain kesini? Tanya Alena. Mau menemani kamu periksa kandungan. Jawab Arsen sambil mengambil duduk di sebelah Alena. Alena menggeser duduknya hendak menjauh namun Arsen dengan cepat menangkap tangan Alena dan menggenggamnya. Kenapa sedih melihat orang lain datang bersama suaminya? Bukannya tidak punya suami itu mau kamu? Arsen menyindir. Om ngomong apa sih? Memangnya siapa yang sedih? Alena membantah. Saya lihat dengan jelas tadi. Ujar Arsen sambil tersenyum usil. Om sok tahu. Pungkas Alena sambil menunduk tidak berani menatap senyum Arsen yang begitu menggoda. Alena berusaha untuk tidak kembali jatuh ke dalam pelukan Arsen lagi meskipun hatinya sedikit oleng melihat senyum Arsen itu. Dapat nomor antrian berapa? Tanya Arsen menatap lembut ke arah Alena. 21, sekarang baru 15. Kalau Om sibuk pulang saja. Tidak usah memaksakan diri datang ke sini untuk menemani aku periksa kandungan. Jawab Alena. Saya tidak sedang sibuk, makanya begitu orang rumah kamu bilang kalau kamu sedang pergi periksa saya langsung nyusul ke sini. Jawab Arsen. Pantas saja Arsen tahu kalau Alena sedang pergi ke dokter kandungan, ternyata ada orang rumah yang memberitahu.
Selama menunggu dipanggil, tangan Alena tidak bisa lepas sedetik pun dari genggaman tangan Arsen yang hangat. Rasa nyaman sekaligus gugup Alena rasakan. Ia ingin menarik tangan itu tetapi tidak bisa hingga akhirnya tangan Alena pun terkulai pasrah di atas pangkuan Arsen. "Nyonya Alena," panggil seorang perawat. Arsen segera bangkit dan ia membantu Alena bangun sebelum keduanya masuk ke ruang periksa. Arsen duduk di samping Alena yang sedang berbaring ketika akan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Jantung Arsen berdebar kencang saat menyaksikan kehidupan buah hatinya yang ia lihat sedang bertumbuh di perut Alena. Semuanya normal, ini tangan dan kakinya. Hidungnya mancung seperti ayahnya. Dokter fokus pada bagian 107. Hidung sambil tersenyum lembut dan Arsen terharu mendengarnya. Ini adalah momen kedua ia akan menjadi ayah, namun entah mengapa kehamilan Alena ini terasa berbeda dengan kehamilan Rosa dulu dan Arsen tidak tahu apa sebabnya. Meskipun Alena masih saja menolaknya tetapi tidak menyurutkan langkah Arsen untuk terus berada di samping Alena. "Dia pasti akan sangat tampan seperti ayahnya," ucap dokter setelah pemeriksaan USG selesai. Saat merapikan kembali pakaiannya, Alena sempat melihat mata Arsen berkaca-kaca dan Alena tertegun beberapa saat melihatnya. Arsen tidak dapat menyembunyikan rasa harunya ketika tahu bahwa ia akan memiliki anak laki-laki. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, mereka pun keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah yang sumringah. "Kedepannya kamu harus beritahu saya jika akan melakukan pemeriksaan kehamilan," tegas Arsen saat mereka berjalan menuju apotik yang masih berada di klinik itu. Alena tidak menjawab dan ia hanya mendengus kecil. Alena tidak mengerti jika pergi dari kehidupan Arsen itu ternyata tidak mudah. "Aku pulang dengan taksi saja." Alena menolak saat Arsen akan membawa pulang Alena dengan mobil mewahnya. "Tidak, kamu pulang dengan saya," tegas Arsen. "Tapi ada yang harus aku beli dulu, sebaiknya Om pulang saja dan terima kasih karena sudah menemani aku," ucap Alena. "Saya akan temani kamu." Arsen memaksa dan menarik halus tangan Alena agar masuk ke dalam mobilnya. "Om, ini maksa sekali sih." Alena menggerutu saat duduk di sebelah Arsen. "Ini hanya pemaksaan kecil, saya juga bisa memaksa jika kamu selalu menolak saya nikahi," sahut Arsen bernada mengancam membuat wajah Alena terlihat jengkel. Alena akhirnya tidak bisa menolak saat Arsen memaksa mengantarkan belanja. Kebetulan Alena sedang banyak pesanan kue jadi ia membutuhkan banyak bahan-bahan kue hari itu. Alena belanja di sebuah pusat perbelanjaan, selain membeli banyak bahan untuk kue Alena juga pergi ke toko perlengkapan bayi. Kini usia kandungan Alena sudah menginjak 7 bulan dan sudah waktunya untuk mulai membeli perlengkapan untuk bayinya. Arsen tidak dapat menyembunyikan rasa harunya saat menemani Alena membeli baju-baju mungil untuk calon buah hati mereka. Arsen sangat bersyukur karena ia tidak melewatkan momen terbaik menjelang bayi mereka lahir kelak. "Al, seharian ini saya benar-benar malas makan, sebelum pulang kita makan dulu ya," ajak Arsen. Alena hendak menolak namun ketika melihat wajah Arsen yang pucat akhirnya Alena tidak tega untuk menolaknya. Sebesar apapun rasa benci Alena terhadap Arsen namun rasa cintanya yang ingin ia buang juga cukup besar. "Kamu mau makan di mana?" tanya Arsen dengan wajah yang sumringah. "Terserah Om saja, bukannya Om yang lapar," jawab Alena tetap mempertahankan sikap ketusnya. "Saya memang lapar tetapi saya juga ingin menyenangkan hati kamu," lirih Arsen. Tidak ingin terus berdebat akhirnya Alena pun menunjuk pada sebuah restoran yang ada di dekat toko perlengkapan bayi. Saat masuk ke sana tidak disangka ternyata ada Angel yang sedang makan sendirian. Sepertinya Angek baru pulang kuliah. Angel juga terlihat kaget saat Arsen dan Alena tiba-tiba menghampirinya. 108. "Papa," ucap Angel. "Kebetulan kamu di sini, kita makan bareng ya," ucap Arsen dan Angel hanya mengangguk malas tanpa berani untuk menolak.
Alena dapat melihat dengan jelas jika Angel tidak suka dengan momen pertemuan yang tidak disengaja itu. "Kamu baru pulang kuliah?" tanya Arsene setelah pesanan mereka datang. Angel mengangguk tanpa berani menatap ke arah ayahnya. Angel berusaha menyembunyikan kesedihannya memikirkan nasib ibunya yang sedang berada di dalam tahanan sementara ayahnya terlihat sedang berbahagia bersama Alena. Angel sempat melihat dari tas belanjaan yang dibawa Arsene jika mereka habis membeli perlengkapan bayi. "Papa baru saja mengantarkan Alena periksa kehamilan, kamu akan punya adik laki-laki." Arsene memberitahu jenis kelamin bayi yang dikandung Alena namun sayangnya Angel terlihat tidak tertarik. Alena yang juga merasa tidak nyaman berada di sana memilih diam dan tidak berbicara apapun. Sebelum Arsene melaporkan Rosa ke polisi sikap Angel masih hangat dan gadis itu beberapa kali datang untuk berusaha memperbaiki hubungannya dengan Alena. Namun kini sikap Angel berubah 180 derajat setelah Arsene memenjarakan ibunya. Alena menjadi orang yang ikut Angel benci padahal Alena tidak melakukan apapun. Bahkan awalnya Alena pun tidak tahu jika orang yang sudah merekayasa foto mesumnya dengan seorang pria itu didalangi oleh Rosa. Sambil makan Arsene sebenarnya menyadari akan situasi yang terjadi, namun Arsene berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Angel dan Alena berbicara meskipun tanggapan Alena dan Angel sangat dingin. "Nel, kamu pulang lagi ke rumah papa ya?" ucap Arsene saat mereka selesai makan. Angel menggeleng, "Enggak, aku pulang ke rumah mama saja," jawab Angel sambil melirik sinis ke arah Alena. "Kamu ini keras kepala sekali, susah diatur." Arsene menggerutu namun Angel sangat keras kepala dan mengabaikannya. Alena hanya diam tanpa mau ikut campur dengan urusan ayah dan anak itu karena ia juga bukan merupakan bagian dari keluarga mereka. Meskipun jalan bersama tetapi Alena adalah orang luar dan ia tidak peduli dengan masalah yang terjadi di keluarga Arsene. 109. Angel menolak perintah Arsene untuk pulang ke rumahnya. Setelah selesai makan Angel pamit pulang lebih dulu karena mengaku sedang ada urusan mendadak. Alena tahu jika Angel memang sengaja pergi untuk mempersingkat pertemuannya dengan Alena. Bagi Alena sama sekali tidak masalah seandainya Angel menghindar darinya karena sesungguhnya Alena juga malas berhubungan dengannya dan papanya karena menurut Alena kebaikan Angel selama ini tidaklah tulus, bahkan Angel berani menjerumuskan sahabatnya sendiri demi kepentingan pribadi dengan berkedokan menolong. Selama ini Alena terlalu bodoh karena mau saja menjadi boneka yang dikendalikan oleh Angel bahkan sampai ia kehilangan harga dirinya. Jika saja dulu Alena tidak sedang benar-benar membutuhkan uang untuk pengobatan neneknya sudah pasti ia tidak akan terjerumus ke dalam lembah hitam yang sangat menyakitkan hati. "Kamu dan Angel ada masalah?" tanya Arsene menatap curiga ke arah Alena saat mereka dalam perjalanan pulang. "Aku merasa enggak ada masalah sama dia, entah kalau dia yang merasa ada masalah sama aku," jawab Alena dengan raut wajah yang tenang. "Tadi kalian terlihat seperti yang saling membenci," ucap Arsene dan Alena hanya tertawa sinis membuat Arsene yakin jika kecurigaannya ternyata benar. Arsene memijit pelipisnya, masalahnya dengan Alena saja belum selesai, sekarang malah semakin rumit dengan masalah Angel membuat jalan Arsene untuk menikahi Alena semakin terganjal. Arsene ingin bertanya lebih lanjut namun ia urungkan karena khawatir akan membuat suasana hati Alena memburuk. Akhirnya Arsene memilih akan bertanya kepada Angel saja nanti setelah mengantarkan Alena pulang. "Tadi dokter bilang anak kita hidungnya mancung, dia pasti mirip seperti ayahnya." Arsene berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Alena membahas calon bayi mereka namun Alena hanya diam tidak bergeming. Sepertinya Alena malas berbicara dan itu membuat Arsene sedikit kecewa. Arsene sudah melakukan berbagai cara untuk meraih hati Alena kembali tapi sayangnya hati Alena terlalu keras sekeras batu sehingga sangat sulit untuk ia sentuh. "Harus dengan cara apa lagi saya memperbaiki hubungan kita, Al?" Lirih Arsene terdengar seperti sedang mengeluh.
Saya ingin menikahi kamu karena saya masih mencintai kamu. Bukan hanya karena kamu sedang mengandung anak saya sekarang. Alena melirik sekilas dan kemudian kembali menatap ke arah jalanan yang mereka lalui. Arsen meraih tangan Alena dengan tangan kirinya. Al, tolong jangan egois. Kita nikah ya agar anak kita sudah punya status yang jelas saat dia lahir nanti. Arsen berusaha membujuk Alena sambil mengelus tangannya. Tubuh Alena sedikit gemetar dan hatinya mulai goyah. Ia berpikir apakah ia begitu egois karena selalu menolak ketika Arsen mengajaknya menikah. Kamu tahu pasti bagaimana kehidupan seorang anak tanpa belayan kasih orang tua. Apakah kamu mau nasib anak kita seperti itu? Hidup di keluarga yang tidak utuh. Lanjut Arsen mencoba menyentuh sisi hati Alena yang bahkan tidak merasakan kasih sayang orang tua sejak kecil setelah kedua orang tuanya meninggal. Al, panggil Arsen karena Alena masih tidak bergeming. Alena melirik sekilas, aku belum bisa putuskan, nanti saja kita bicarakan lagi. Jawabnya, dibicarakan lagi kapan, Al? Kita tidak punya banyak waktu. Kehamilan kamu sudah 7 bulan. Arsen mendesak dan Alena tampak meremat jemarinya di pangkuannya. Hatinya mulai goyah. Sejujurnya Alena masih belum bisa memaafkan semua ucapan dan perlakuan kasar Arsen waktu itu, tetapi 110. Alena juga tidak mau bersikap egois terhadap bayinya karena dia butuh status dan seorang ayah. Kalau kamu begitu egois maka saya bisa memaksa kamu. Saya bisa menyeret kamu sekarang juga untuk menikah. Tegas Arsen. Alena terhenyak dan menatap takut ke arah Arsen yang terlihat garang dan tegas. Sekujur tubuh Alena merinding, baru kali ini Alena melihat Arsen begitu mengerikan. Beri aku waktu, pernikahan itu tentunya butuh persiapan. Alena berusaha mengulur waktu. Kita menikah secara agama dulu, setelah itu kita urus secepatnya agar sah secara hukum. Ucap Arsen. Alena seperti sudah berada di ujung tanduk dan ia benar-benar tersudut sehingga tidak bisa menghindar pernikahan yang Arsen bicarakan. Saya akan bicarakan ini dengan papa dan mama, dan saya akan minta mereka ke Jakarta besok dan lusa kita menikah. Arsen akhirnya mengambil keputusan secara sepihak. Tapi, Om, tapi apa? Kalau kamu menolak maka saya tidak akan mengantarkan kamu ke rumah kamu sekarang, kamu enggak punya pilihan. Alena semakin erat meremat jemarinya, ia nyaris tidak bisa menghindar karena Arsen sudah memutuskan. Lalu bagaimana dengan Kania? Alena yakin jika Kania pasti akan terluka untuk yang kedua kalinya jika tahu kenyataan yang sebenarnya dan Arsen mengajaknya menikah. Tapi Om, bagaimana dengan Tante Kania? Dia pasti akan terluka untuk yang kedua kalinya jika tahu. Ucapan Alena menggantung di udara. Kania sudah tahu, saya sudah cerita semuanya. Potong Arsen membuat Alena melongo. Kamu tidak usah berpikir macam-macam, saya yang akan mengurus semuanya. Yang penting kamu siapkan saja diri kamu untuk pernikahan kita lusa. Perintah Arsen. Alena memejamkan matanya, ini bukanlah pernikahan impiannya. Namun Alena sudah tidak mungkin menghindari apa yang sudah Arsen putuskan. Arsen menoleh ke arah Alena, apa yang kamu minta untuk mahar pernikahan? Biar saya siapkan. Tanya. Arsen. Alena menggeleng, aku enggak tahu. Jawabnya bingung. Semua terjadi begitu cepat. Arsen tidak memberi kesempatan Alena untuk menolak meskipun Alena belum siap. Saat mereka sampai di rumah Alena, Arsen menurunkan semua barang belanjaan dan Mbak Ati membawa semua barang itu masuk. Semua bahan kue ia bawa ke dapur sementara semua perlengkapan bayi Arsen bawa ke kamar Alena. Begitu masuk ke kamar berukuran 3 meter kali 3 meter itu Arsen mendapati kamar itu masih wangi dan nyaman seperti dulu. Arsen tersenyum tipis saat mengingat jika ia dan Alena pernah bergumul di sana beberapa kali di saat Bu Romlah tidak ada di rumah.
Arsen meletakkan semua perlengkapan bayi di sebuah kursi yang ada di sudut ruangan dan kemudian ia duduk di tepi ranjang yang berspray warna biru muda. Dari sana Arsen menghubungi orang tuanya dan menceritakan mengenai rencana pernikahannya dengan Alena yang akan dilaksanakan lusa. Kedua orang tua Arsen tentu saja sangat kaget karena mereka sama sekali tidak mengetahui tentang hubungan putra mereka dengan Alena, apalagi saat ini Alena sedang mengandung calon cucu mereka. Kehadiran calon cucu mereka membuat kedua orang tua Arsen tidak punya alasan untuk menolaknya. Malam itu juga setelah mendapatkan tiket pesawat mereka pun langsung terbang ke Jakarta dengan penerbangan terakhir. Setelah menghubungi orang tuanya, Arsen juga tidak lupa menghubungi Angel. Angel tentu tidak sekaget orang tua Arsen ketika mendengar Arsen akan menikahi Alena, tetapi sayangnya Angel sama sekali tidak berniat untuk datang dan menghadiri acara pernikahan papanya dengan mantan sahabatnya itu. 111. Akan sangat menyakitkan melihat Arsen bersanding dengan Alena sedangkan Rosa masih mendekam di balik jeruji besi. 112. Tidak banyak yang Arsen beritahu mengenai rencana pernikahannya dengan Alena yang akan dilangsungkan di villa miliknya di Puncak, termasuk Rosa yang masih berada di tahanan kantor polisi menunggu proses hukum yang sedang berjalan. "Om, ngapain masih di sini? Keluar sana." Alena mengusir Arsen yang malah berbaring di ranjangnya setelah selesai menghubungi orang tuanya dan Angel. "Kaki saya pegal setelah menemani kamu belanja, memangnya kaki kamu tidak pegal? Kalau pegal sini saya pijitin," jawab Arsen. Alena langsung melotot ke arah Arsen, "Jangan modus deh, Om. Lagian aku enggak nyuruh Om menemani aku belanja karena aku bisa pergi sendiri." "Cek. Saya hanya bercanda, kamu ini bisa enggak kurangin galaknya sedikit. Kita kan lusa akan menikah," sahut Arsen dengan wajah menggoda. "Aku mau nikah sama Om juga karena terpaksa, kalau saja aku enggak hamil anak Om aku juga malas nikah sama Om menesum." Ucapan pedas Alena itu sama sekali tidak membuat Arsen marah. Pria bule itu hanya terkekeh kecil kemudian mebarik tangan Alena agar duduk di tepi ranjang namun Alena menolak. Alena kokoh berdiri dengan tangan dalam genggaman Arsen. "Jangan panggil saya Om lagi apalagi pakai embel-embel mesum karena sebentar lagi saya akan jadi suami kamu," ucap Arsen lembut dan penuh kesabaran menghadapi sikap Alena yang arogan. "Baiklah, tapi sekarang Om keluar dari kamar aku. Enggak enak ada yang kerja." Alena balik menarik tangan Arsen dan kemudian mendorong paksa pria tinggi itu keluar dari kamarnya. Arsen berusaha bertahan, sebelum mencapai pintu Arsen masih sempat mendekap tubuh Alena ke dalam pelukannya. "Kamu boleh mengusir saya sekarang, tetapi jangan harap besok lusa kamu bisa sinakannya begini sama saya," bisik Arsen mengancam. Alena akhirnya berhasil mengusir Arsen dari kamarnya dan Arsen pun tidak memaksa. Ia akhirnya pulang karena ada banyak yang harus ia persiapkan untuk pernikahannya dengan Alena besok lusa. Salah satunya adalah membeli cincin nikah dan gaun pengantin untuk Alena. Untuk masalah ini Arsen memilih mengandalkan Alex dan sekretarisnya. Arsen sama sekali tidak melibatkan Angel setelah melihat sikap Angel kepada Alena tadi siang. Di saat Arsen sedang sibuk mempersiapkan pernikahan, Alena malah terlihat santai. Ia masih sibuk di dapur membuat kue pesanan untuk besok bersama dua karyawannya. Setelah selesai membuat kue pesanan untuk besok barulah Alena menghubungi Kania sebelum ia pergi tidur. Awalnya Alena akan memulai dengan membuat pengakuan, namun di luar dugaan ternyata Kania sudah mengetahui mengenai hubungannya dengan Arsen. "Jadi tante sudah tahu kalau Om Arsen itu adalah ayah bayi yang sedang aku kandung?" tanya Alena kaget. "Iya, minggu lalu Arsen datang menemui tante dan dia cerita banyak tentang kamu. Dia mengatakan ingin segera menikahi kamu tetapi kamu selalu menolak. Bahkan dia meminta tante untuk berpura-pura balikan sama dia untuk membuat kamu cemburu." Konyol sekali dia. Dujung kalimat Kania tertawa. "Om Arsen menemui tante?" tanya Alena kaget.
Iya, menurut tante kalian memang harus menikah karena sudah ada calon anak kalian di perut kamu. Buang semua dendam dan ego. Demi anak yang idak berdosa dan sebentar lagi akan terlahir ke dunia. Nasihat Kania. Sebetulnya aku malah berharap tante dan Om Arsen balikan, lirih Alena. Di ujung sana Kania kembali tertawa, hubungan aku dengan Arsen sudah berakhir, kita dipertemukan lagi. 113. Pun nyatanya kita tidak berjodoh. Jangan menjadikan tante sebagai alasan kamu selalu menolak Arsen. Tegas Kania. Tapi Tan, hubungan aku dengan Angel juga tidak baik. Kedepannya aku tidak tahu harus bersikap bagaimana menghadapi dia. Alena mencurahkan semua ketakutannya jika menikah dengan Arsen. Tante yakin seiring berjalannya waktu hubungan kalian juga akan membaik. Kania berusaha membesarkan hati Alena. Aku tidak punya keluarga, maukan tante datang di hari pernikahan aku dengan Om Arsen besok lusa? Tanya Alena. Dalam hati ia merasa tidak yakin jika Kania akan mau datang di hari pernikahannya karena Alena sempat menangkap adanya harapan di mata Kania saat ia bercerita bertemu lagi dengan mantan kekasihnya. Ya, tante akan datang. Kalau tidak sibuk tante akan ajak Dimas juga. Jawab Kania membuat Alena tidak dapat menyembunyikan rasa harunya karena baginya hanya mereka keluarga yang Alena miliki. Selain Kania, Alena tidak mengundang siapapun. Alena sempat memberitahu kedua karyawannya dan menitipkan warungnya selama ia pergi. 1 hari sebelum hari pernikahan orang tua Arsen sudah tiba di villa, di sana sudah ada Alex dan sekretaris Arsen yang sedang mengurus semuanya sementara Arsen masih di Jakarta dan baru akan pergi ke puncak bersama Alena tepat di hari pernikahan. Sebelum menjemput Alena, Arsen menyempatkan diri pergi ke rumah Rosa untuk menjemput Angel, namun setelah sampai di sana ternyata Angel tidak ada di rumah. Menurut pelayan di rumah Rosa, Angel pergi berlibur dan baru akan pulang 2 hari kemudian. Arsen tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya, dengan wajah geram ia mengambil ponselnya dan kemudian menghubungi nomor Angel. Nomor Angel aktif tetapi Angel tidak mau menerima panggilan dari Arsen. Arsen sadar jika Angel memang sengaja pergi karena tidak mau hadir di acara pernikahannya dengan Alena. Dengan wajah kecewa Arsen pun pulang dan pergi untuk menjemput Alena. Di rumahnya Alena sedang ditangani oleh beberapa orang penata rias yang sengaja datang atas perintah Arsen. Mereka datang dengan membawa gaun pengantin yang sangat cantik dan cocok untuk tubuh Alena yang sedang mengandung. Alena baru saja selesai ketika Arsen datang. Arsen sempat tertegun saat melihat Alena yang terlihat begitu cantik dalam balutan gaun pengantin. Perutnya yang besar membuat Alena terlihat semakin menggemaskan dan Arsen ingin sekali memakan wanita itu saat itu juga. "Kamu sudah siap, kita pergi sekarang." Ajak Arsen sambil mengulurkan tangannya hendak menggandeng Alena namun Alena tidak menyambutnya. "Sebentar lagi saya akan pastikan kamu tidak akan menolak saya lagi," ucap Arsen dan mereka pun masuk ke dalam mobil. Pagi itu Arsen sudah mengenakan setelan jas dengan warna senada dengan gaun yang Alena kenakan. Arsen terlihat sangat tampan dan Alena sempat terpesona saat melihatnya namun ia terlalu gengsi untuk mengakuinya. "Maaf jika pernikahan kita ini tidak sesuai dengan keinginan kamu," ucap Arsen sambil fokus pada jalanan di depannya. Alena diam, ia tidak bisa menampik jika ini bukanlah pernikahan impiannya. "Setelah putra kita lahir kita buat pesta pernikahan yang sesuai dengan impian kamu," lanjut Arsen. "Tidak perlu," tolak Alena. Arsen tidak memaksa, ia tampak fokus melajukan mobilnya menuju luar Jakarta. 114. Setelah 2 jam perjalanan akhirnya mobil Arsen pun tiba di villa. Begitu masuk pekarangan Alena dibuat terkesiap karena villa milik Arsen itu sudah dihias dengan sangat cantik dan elegan. Arsen menuntun tangan Alena menuju area taman belakang yang sudah disulap menjadi area garden party.
Di dekat area kolam renang sudah ada sebuah meja besar yang dihias dengan sangat cantik yang akan dijadikan tempat untuk akad nikah. Alena terpaku,